Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan topik, yaitu terkait dengan standar praktik keperawatan profesional. Nah, yang perlu dipahami terkait dengan standar praktik keperawatan profesional, kita harus tahu dulu terkait dengan konsep keperawatan, yaitu bahwasanya dalam paradigma keperawatan, konsep keperawatan diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan kesehatan. Jadi memang keperawatan ini adalah sebagai integral dari pelayanan kesehatan yang bersifat profesional. Profesional di sini artinya bahwa keperawatan ini juga ditempuh melalui kriteria, yaitu beberapa hal diantaranya seperti didapat dari proses pendidikan, kemudian melalui sosialisasi yang panjang, ada dasar-dasar legalnya, kemudian juga ada kode etik dari profesinya, sehingga itu yang membuat keperawatan juga menjadi salah satu pelayanan yang profesional. Kemudian yang fokusnya adalah dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini yang menjadi ranah dari keperawatan, bahwa fokusnya adalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang ditujukan kepada individu, keluarga, atau masyarakat. Targetnya jadi tidak hanya kemudian hanya pada individu yang sakit juga, tetapi juga pada keluarga dan juga masyarakat atau komunitas. Yang kemudian keperawatan juga berada pada ruang lingkup, yaitu dalam rentang sehat dan sakit, sehingga yang menjadi fokus dalam asuhan keperawatan tidak hanya kemudian fokusnya pada yang sakit saja atau yang dirawat saja, tapi dari rentang sehat dan sakit. Kenapa? Karena memang dalam keperawatan ada intervensi keperawatan yang fokusnya adalah dari fase preventif, kemudian kuratif, kemudian promotif, rehabilitatif, gitu ya. Jadi tidak kemudian fokusnya pada rentang yang sakit saja, tapi dari sehat sampai dengan yang sakit. Itu adalah ranah terkait dengan bagaimana kemudian konsep keperawatan ini didefinisikan. Ya, kemudian terkait dengan paradigma tentang konsep sehat sakit, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwasanya rentang untuk lingkup keperawatan yaitu dari rentang sehat dan sakit. Sementara dalam paradigma keperawatan disebutkan bahwasannya sehat itu adalah keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, ini adalah definisi dari sehat dalam paradigma keperawatan. Jadi kesehatan itu tidak kemudian hanya pada orang yang tidak sakit. Oh, orang tidak sakit atau tidak ada kelemahan, oh ini berarti sehat. Tidak seperti itu. Ternyata memang definisi sehat itu adalah memiliki kesempurnaan secara fisik, mental, dan sosial gitu. Jadi tidak hanya kemudian terbatas pada yang tidak memiliki penyakit saja atau kelemahan. Nah, di sini disebutkan bahwa rentang sehat dan sakit, gitu ya. Jadi rentang sehat itu adalah yang paling sehat, disebutkan di sini adalah yang sejahtera. Kemudian rentang sakit adalah sampai dengan end of life, gitu ya, atau sampai dengan rentang meninggal gitu. Sehingga ranah keperawatan sebenarnya ruang lingkupnya adalah dari sejahtera sampai meninggal gitu. Jadi memang di situ ada aspek atau ada ranah keperawatan dari mulai preventif untuk mencegah yang sehat menjadi sakit, kemudian ada promotif untuk yang sehat meningkatkan kualitas kesehatannya, kemudian ada kuratif dari yang sakit, kemudian ditingkatkan untuk tingkat kesembuhannya atau kesehatannya, kemudian yang rehabilitatif adalah yang dari sakit kemudian sudah sembuh untuk mencegah adanya keparahan atau kekambuhan. Nah, itu adalah ranah dari keperawatan, sehingga memang ini berada pada rentang sehat dan sakit gitu. Kemudian selanjutnya bidang garapan dan fenomena yang menjadi objek studi di ilmu keperawatan. Nah, adalah penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
manusia. Tadi disebutkan bahwa dalam keperawatan, fokus dalam keperawatan adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sementara menurut paradigma keperawatan, definisi manusia itu adalah komponen bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual yang menjadi satu kesatuan unik, gitu ya. Jadi memang disebutkan dalam paradigma keperawatan itu yang disebut manusia itu adalah ada aspek bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual yang kemudian itu menjadi satu, di mana setiap manusia itu atau dalam satu kesatuan yang utuh itu memiliki keunikan. Artinya bahwa setiap kebutuhan dasar dari setiap individu manusia itu berbeda-beda. Tentu saja ini juga nanti dikaitkan dengan tingkat perkembangannya seperti itu. Kemudian mulai dari tingkat individu utuh mencakup seluruh siklus kehidupan. Nah, definisi mencakup seluruh siklus kehidupan di sini artinya bahwa memang tadi dalam rentang sehat sampai dengan sakit gitu. Dari rentang sejahtera sampai dengan end of life care atau meninggal gitu. Kemudian sampai pada tingkat masyarakat. Nah, berarti tidak hanya kemudian fokusnya adalah individu, tapi juga keluarga sampai dengan masyarakat dan komunitas, yang juga tercermin pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di tingkat sistem organ fungsional sampai dengan molekuler. Jadi tetap fokusnya adalah terpenuhi kebutuhan dasar dari mulai sistem organ sampai dengan tingkat molekuler juga gitu. Kemudian yang inilah yang menjadi dasar bahwasannya perbedaan bahwa caring di keperawatan atau keperawatan itu berbeda dengan curing gitu ya, atau mengobati. Itu yang membedakan. Selama ini memang terjadi kebingungan terkait dengan bagaimana membedakan antara keperawatan dan kesehatan dan kedokteran ya, dan medicine gitu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya tenaga medis ya, jadi tenaga medis fokusnya adalah pada biological system dan personal disease gitu ya. Jadi fokusnya adalah pada sistem biologisnya secara fisik. Jadi memang secara fisik berarti berkaitan dengan bagaimana kinerja organnya, apa yang salah dengan organnya dan lain sebagainya. Kemudian person disease berarti yang hubungannya dengan penyakit gitu ya, sehingga fokusnya adalah mengobati dari apa yang salah pada sistem tersebut gitu. Nah, sementara itu dalam keperawatan fokusnya adalah terkait dengan person as total being who respond to internal and external environment stimuli. Nah, itu adalah makna dari caring, bahwasanya dalam keperawatan itu berkaitan dengan secara keseluruhan atau kebutuhan secara menyeluruh, di mana itu berasal dari respon. Ada internal external environment, artinya bahwa sebenarnya fokus dalam keperawatan itu adalah berkaitan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang terganggu atau yang mengalami masalah akibat adanya atau respon dari suatu penyakit atau respon dari tindakan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis pada pasien, sehingga memang fokusnya adalah masalah kebutuhan dasar yang terganggu akibat adanya penyakit dan juga pengobatan atau tindakan. Nah, itu adalah fokus dari keperawatan, sehingga sebenarnya makna caring ini lebih luas dibandingkan hanya dengan yang curing atau yang mengobati, karena yang curing dia berfokusnya adalah pada sistem biologikal yang mengalami masalah atau gangguan saja, sementara di caring akan lebih luas karena memang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, dan disebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu nanti juga akan berbeda-beda untuk setiap individunya karena memang dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah tingkat perkembangan gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar kemudian bagaimana keperawatan harus memiliki standar praktik keperawatan sehingga keperawatan ini bisa memberikan atau bisa bernilai secara profesional gitu. Kemudian selanjutnya ya, ini adalah standar praktik keperawatan di Indonesia. Nah, apa sebenarnya itu standar praktik keperawatan di Indonesia? Jadi di sini disebutkan bahwa definisi dari standar praktik merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga profesional. Jadi memang dikatakan profesional itu jika memang memiliki standar atau
aturan yang jelas terkait dengan keilmuannya gitu. Jadi memang yang disebutkan di sini bahwa standar praktik merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga profesional. Nah, standar praktik perawatan adalah ekspektasi atau harapan-harapan minimal dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan juga etis. Nah, apa di sini artinya bahwa ini adalah minimal? Jadi dikatakan bahwa asuhan keperawatan yang kita berikan itu adalah sudah profesional, berarti minimal adalah harus sesuai standar praktiknya gitu. Jadi dikatakan profesional adalah minimal, berarti harus sesuai dengan standar praktiknya. Kemudian selanjutnya terkait praktik profesional, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasannya dikatakan profesional harus memiliki beberapa kriteria yang dia harus dipenuhi sehingga suatu keilmuan itu dapat disebut sebagai suatu profesi, yaitu yang profesional. Di sini disebutkan bahwa praktik profesional yang pertama harus memenuhi kriteria bahwa harus berdasarkan dari ilmu dan teori yang kokoh. Artinya bahwa suatu keilmuan yang disebut sebagai suatu profesi yang profesional harus berdasarkan dari body of knowledge, atau artinya adalah batang tubuh pengetahuan yang dia ada dasarnya, yaitu dari ilmu dan teori. Sehingga kalau kita belajar terkait dengan falsafah ilmu, di situ akan menjawab apakah suatu keilmuan tersebut mampu menjawab pertanyaan falsafah mendasar seperti pertanyaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari suatu ilmu. Kemudian juga tentu saja dikatakan profesional bahwa harus ada pendekatan yang ilmiah berkaitan dengan bagaimana kemudian memandang atau menyelesaikan suatu masalah atau fenomena. Ilmiah di sini artinya bahwa kita menggunakan pendekatan yang pertama adalah rasional atau logis, kemudian ada metode-metode yang digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah atau pendekatan terkait fenomena tersebut, misalkan melalui penelitian atau metode-metode yang lain. Kemudian ilmiah yang selanjutnya adalah terkait dengan ada fakta empiris bahwa atau teruji. Jadi ketika tadi ada dasar secara rasional, kemudian dilakukan dengan pendekatan metode-metode yang digunakan, dan itu nanti teruji secara empiris. Nah, itu disebut sebagai ilmiah, metode yang ilmiah. Kemudian dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian dan kewenangan tertentu. Nah, ini sudah jelas bahwa profesi yang profesional itu tidak bisa kemudian dimiliki oleh setiap orang. Artinya bahwa untuk mencapai profesi atau profesional ini tentu harus dicapai melalui proses sosialisasi yang panjang, misalkan melalui jenjang pendidikan gitu, kemudian melalui pelatihan, pengembangan, dan lain sebagainya, sehingga memiliki keahlian dan juga kewenangan sesuai dengan bidang profesinya. Kemudian juga dilakukan secara mandiri, artinya bahwa setiap profesi itu memiliki legal mandirinya atau intervensi mandirinya yang itu hanya dimiliki oleh kewenangan profesi tersebut, sehingga memang tidak kemudian itu menjadi tugas yang kolaboratif. Itulah kenapa kemudian di keperawatan juga ada intervensi yang mandiri dan ada intervensi yang kolaboratif, artinya berkolaborasi dengan tenaga medis lain atau dari multidisiplin lain. Kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya bahwa praktik profesional pasti memiliki kode etik dan standar. Kemudian juga selain kode etik dan standar juga memiliki ketentuan secara legal, yang artinya adalah diatur secara legal di perundang-undangan. Nah, itu adalah sebagai landasan praktik bagaimana kemudian praktik dalam keperawatan khususnya itu dikatakan sesuai standar yang profesional. Nah, kemudian di sini adalah lingkup dari standar praktik keperawatan. Jadi ketika kita membicarakan terkait standar praktik keperawatan akan ada dua lingkup ini yang menjadi standar dalam keperawatan. Yang pertama adalah lingkup dari standar praktik profesional dan yang kedua adalah standar kinerja profesional.
Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan dua lingkup standar ini. Apa saja yang masuk dalam lingkup standar praktik dan apa yang masuk dalam lingkup standar kinerja profesional. Nah, standar praktik profesional di sini tentu saja berkaitan dengan bagaimana seorang perawat melakukan tugas untuk berperan menjadi seorang perawat. Jadi ketika kita menjadi seorang perawat, maka tugas yang dilakukan oleh seorang perawat adalah melakukan proses asuhan keperawatan, sehingga di standar praktik profesional ini yang menjadi standarnya adalah proses asuhan keperawatan, di mana dari fase atau tahapan pengkajian, kemudian selanjutnya adalah diagnosa, mengangkat masalah, kemudian menentukan perencanaan. Perencanaan di sini berkaitan dengan perencanaan outcome atau tujuan atau target, dan juga perencanaan intervensi yang akan dilakukan. Kemudian standar keempat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan implementasi, yaitu adalah pelaksanaan tindakan dan juga ada evaluasi. Pengkajian di sini berkaitan dengan bagaimana kemudian seorang perawat melakukan assessment atau pengumpulan data dasar terkait dengan status kesehatan pasien. Nah, ini nanti menjadi dasar untuk bisa mengangkat masalah keperawatan, sehingga memang proses keperawatan ini adalah proses yang berjenjang. Artinya bahwa pengkajian dilakukan di awal sebagai data dasar untuk mengumpulkan data pasien yang nanti bisa menjadi dasar untuk mengangkat masalah keperawatan. Nah, itu sudah masuk di standar yang kedua, yaitu mengangkat diagnosa keperawatan. Kalau sebelumnya kita belajar terkait dengan diagnosa keperawatan, maka sebelumnya yang digunakan di tahun-tahun sebelumnya berkaitan dengan penggunaan misalkan nanda dan nanda ya untuk diagnosa. Tapi untuk saat ini kita mulai menggunakan terkait dengan yang digunakan terkait dengan standarnya, yaitu menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita masih menggunakan nanda sebagai standar diagnosa dalam keperawatan. Kemudian di standar ketiga adalah kita menentukan rencana untuk bagaimana target dan juga rencana intervensi yang akan dilakukan. Di tahun sebelum-sebelumnya kita masih menggunakan atau mengacu pada standar bahwa ada knock dan need atau nursing outcome dan juga nursing intervention. Tapi pada saat ini kita sudah mulai menggunakan pendekatan dari SLKI dan juga SIKI, yaitu adalah standar luaran keperawatan yang isinya adalah untuk mengatur terkait dengan outcome atau tujuan asuhan keperawatan. Kemudian ada SIKI atau standar intervensi keperawatan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan intervensi yang akan dilakukan. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dari tindakan atau implementasi. Nah, ini berkaitan dengan kalau kita mengacu pada SIKI, maka di standar keempat ini akan ada terkait dengan OTEK disebutnya ya, atau disingkatnya OTEK adalah intervensi, yang O adalah observasi yang dalam kategori observasi, kemudian T adalah kategori terapeutik, kemudian E adalah berkaitan dengan edukasi, kemudian I adalah OTEK, K adalah kolaboratif. Jadi memang di standar keempat di pelaksanaan tindakan ini akan ada 4 jenis atau 4 kategori tindakan gitu. Jadi ada disebut dengan OTEK ya, observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaboratif atau kolaborasi. Kemudian di standar yang kelima atau proses asuhan keperawatan yang kelima adalah ada evaluasi. Di evaluasi ini tentunya nanti kita harus mengevaluasi berkaitan dengan bagaimana target atau outcome yang ingin kita capai atau yang kita rumuskan sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan setelah mendapatkan intervensi atau implementasi gitu. Jadi memang apakah kemudian di evaluasi ini tercapai atau tidak target yang kita tentukan. Biasanya di evaluasi ini yang digunakan standarnya adalah untuk pelaporan adalah dokumentasinya berkaitan dengan SOAP gitu ya. Jadi SOAP, walaupun ada jenis dokumentasi keperawatan yang lainnya jenisnya gitu ya selain SOAP gitu. Jadi misalkan SOAP adalah berkaitan dengan evaluasi data subjektif, O-nya adalah objektif, A-nya adalah assessment berkaitan dengan
outcome yang kita rumuskan apakah tercapai atau tidak. Biasanya di assessment ini juga nanti ada scoring hasil capaian, dan juga ada P-nya adalah perencanaan selanjutnya. Apakah P ini nanti melanjutkan intervensi atau memodifikasi intervensi atau menghentikan intervensi. Nah, itu adalah contoh bagaimana kemudian standar praktik profesional itu sudah ditentukan berdasarkan dari proses asuhan keperawatan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan lingkup standar kinerja profesional. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan standar kinerja profesional. Yang pertama adalah berkaitan dengan jaminan mutu. Artinya bahwa asuhan keperawatan ini tentu harus dijaga mutunya. Kenapa? Karena memang ada proses evaluasi di situ. Apakah kemudian asuhan keperawatan atau kinerja yang selama ini dikerjakan oleh perawat, asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien itu sudah memiliki kualitas yang baik gitu ya. Nah, itu tentu harus dipastikan bahwa ada jaminan mutu di situ. Tentu saja ada indikator-indikator yang ditentukan oleh masing-masing institusi pelayanan pendidikan untuk menentukan apakah mutu pelayanannya itu nanti sesuai atau tidak sesuai. Kemudian standar yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan di sini artinya bahwa memang kinerja keperawatan secara profesional itu tentu saja nanti juga harus didasarkan pada jenjang pendidikan dan juga kewenangannya. Selain itu juga pendidikan di sini diartikan bahwa perawat juga memiliki hak untuk melakukan pengembangan pengetahuan. Artinya bahwa institusi atau instansi tempat bekerja juga harus memfasilitasi untuk tenaga perawatnya untuk bisa melakukan pengembangan keilmuan, baik melalui seminar, melalui pelatihan, ataupun pendidikan-pendidikan yang lain. Sehingga tentu saja nanti dengan berkembangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan khususnya perawat tentu saja akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien. Kemudian juga standar selanjutnya berkaitan dengan penilaian kerja. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kemudian seorang perawat itu disiplin terhadap aturan yang berkaitan dengan profesinya maupun aturan yang ada di instansi dia bekerja. Kemudian selanjutnya juga terkait dengan standar yang keempat, yaitu kesejawatan atau kolegial. Artinya bahwa perawat ini merupakan suatu profesi di mana memang seorang perawat yang menjadi bagian dari profesi tentu memiliki kewajiban yang sama untuk mengembangkan profesinya melalui kolegial, melalui perkumpulan-perkumpulan organisasi profesi dan juga pengembangan di profesinya. Kemudian kinerja selanjutnya berkaitan dengan etik. Artinya bahwa memang keperawatan memiliki kode etik bagaimana kemudian seorang perawat mematuhi atau tetap berada pada koridor etis dan tidak melanggar kode etik profesi. Kemudian standar selanjutnya berkaitan dengan kolaborasi. Artinya di sini bahwa perawat juga berada pada ranah kolaboratif, di mana memiliki tugas dan peran secara kolaboratif dengan multidisiplin yang lain atau tenaga kesehatan yang lain, karena memang tujuannya adalah sama, yaitu untuk meningkatkan layanan atau meningkatkan mutu layanan yang diterima oleh pasien, sehingga memang dibutuhkan tindakan kolaborasi yang tujuannya adalah meningkatkan proses kesembuhan dari pasien. Kemudian standar selanjutnya berkaitan dengan riset. Riset ini artinya bahwa sebenarnya keperawatan juga adalah suatu ilmu yang tentu saja diperlukan pengembangan-pengembangan yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memang tenaga perawat juga dituntut untuk bisa melakukan riset. Riset di sini tidak kemudian berkaitan dengan ranah akademik saja, tapi memang untuk meningkatkan pelayanan mutu yang dilakukan. Tentu saja dibutuhkan riset-riset berkaitan dengan pengembangan keilmuan. Kemudian yang terakhir terkait dengan standar kinerja profesional adalah pemanfaatan sumber-sumber lain. Di sini artinya bahwa seorang perawat juga memiliki peran advokator, atau artinya menjadi advokasi bagi pasien. Nah, tentunya perawat juga memiliki wewenang untuk bisa kemudian memberikan edukasi kepada
pasien bahwasannya terdapat sumber-sumber lain yang bisa menunjang untuk pemanfaatan kesembuhan atau untuk meningkatkan atau melancarkan proses pengobatan, misalkan berkaitan dengan advokasi dari seorang perawat untuk asuransi untuk pasiennya, kemudian untuk informasi pembiayaan, administrasi dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu ranah dalam keperawatan untuk bisa menjadi advokator bagi pasien dan juga keluarganya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan terkait dengan kenapa kita harus belajar terkait dengan praktik profesional seorang perawat, bahwasanya harapan dari pasien, keluarga ataupun masyarakat terkait pelayanan dalam profesi keperawatan itu juga cukup tinggi, sehingga kita tetap harus menjaga standar praktik profesi keperawatan. Tadi disebutkan di awal bahwasannya untuk kita dapat dikatakan memiliki praktik yang terstandar atau praktik yang profesional, kita harus minimal sesuai dengan standar. Artinya bahwa kita masih bisa meningkatkan atau lebih dari standar. Nah, lebih dari standar berarti kita memberikan plus atau nilai plus, pelayanan plus kepada pasien. Kenapa? Karena memang harapan pasien dan keluarga dan juga tuntutan masyarakat terkait pelayanan kesehatan khususnya profesi perawat cukup tinggi. Seperti misalkan disebutkan dalam surat ini bahwa perawatan harus informatif, artinya bahwa perawatan itu perlu dikomunikasikan terkait dengan apa yang diberikan, kemudian tujuannya untuk apa dan bagaimana, ini perlu dikomunikasikan, sehingga perlu kemampuan komunikasi terapeutik yang baik dari seorang perawat. Kemudian perawat juga harus perawatan yang manusiawi. Di sini artinya bahwa yang kita rawat adalah seorang manusia, di mana memiliki aspek bio, psiko, sosio dan spiritual. Artinya bahwa kita harus memandang manusia ini bukan kemudian hanya menjadi suatu objek saja gitu, tapi perlu adanya pelayanan yang manusiawi gitu. Kemudian perawatan yang bermutu, tentu saja ini juga menjadi standar bagi rumah sakit itu sendiri, bahwa keperawatan sebagai lini terdepan, ujung tombak dari suatu rumah sakit, juga menjadi cermin pelayanan di rumah sakit tersebut. Baik tidaknya rumah sakit tentu saja menjadi salah satu faktornya adalah mutu dari perawatan atau mutu dari asuhan keperawatan. Kemudian perawatan yang berhasil, tentu saja proses asuhan keperawatan, harapan terbesar dari pasien adalah mampu untuk sembuh gitu, atau mampu untuk sehat, sehingga harapannya adalah dengan meningkatnya mutu, kemudian berkembangnya pengetahuan dari seorang perawat, tentu saja akan meningkatkan keberhasilan dari proses keperawatan. Kemudian perawatan yang efektif dan efisien gitu. Efektif berarti berkaitan dengan bagaimana kemudian waktu perawatan dan juga lama perawatan dan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien itu harus sesuai gitu, harus efektif dan juga efisien. Nah, itulah yang menjadi harapan pasien, sehingga perlu secara tidak langsung di keperawatan harus punya atau meningkatkan standar praktik pelayanan keperawatannya gitu. Nah, kenapa kita harus meningkatkan hak-hak pasien itu? Karena memang pasien mempunyai hak untuk merasa aman gitu ya, to safety, kemudian untuk mendapatkan informasi, kemudian untuk mendapatkan intervensi, untuk dilayani, kemudian juga punya hak untuk didengarkan terkaitan dengan keluhan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita di keperawatan untuk bisa terus meningkatkan standar praktik keperawatan, tidak kemudian hanya terbatas pada standar minimalnya, tapi harus lebih dan lebih dan lebih dari standar yang minimalnya, karena memang pasien memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, karena memang kualitas asuhan keperawatan tentu saja harus terus ditingkatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.